warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Wabil khusus genap pengurus masjid Baitur Rahim Villa Taman Kartini, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita Sababun Nuzul, sekarang surah Ali Imran ayat 97. Surah Ali Imran ayat 97. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Fihi di dalam Ka'bah itu, di sekitar Ka'bah atau di sekitaran Masjidil Haram itu ada ayatun bayyinatun, beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah, bayyinatun yang nyata. Di antaranya maqam Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim saat beliau membangun Ka'bah. Jadi pas dulu mendirikan Ka'bah itu beliau butuh batu pijakan, dan itu membekas kaki beliau, dan itu disengaja oleh Allah sebagai tanda-tanda kebenaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ka'bah itu fondasinya sampai sekarang masih asli, dari zaman Nabi Adam sampai sekarang. Bahkan konon itu malaikat yang meletakkan fondasinya itu. Terus dibangun di masa Nabi Adam, nanti sempat hancur di zaman Nabi Nuh, dibangun lagi oleh Nabi Ibrahim. Jadi fondasinya itu masih asli. Kalau bangunan atasnya itu udah berubah-ubah berkali-kali, bangunan atasnya. Kalau fondasinya masih asli. Nah itu Abu Jahal, Abu Lahab pernah punya ide mau mencongkel fondasinya Ka'bah, mau dibuat patung. Orang-orang Arab saat itu nggak setuju, karena Abu Jahal, Abu Lahab, terutama Abu Lahab ya, itu produsen patung. Dalam catatan sejarah, patung dari Arab di tahun-tahun itu, tahun 500-an itu
sudah diekspor sampai ke India. Makanya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tauhid, syariat ajaran Islam itu tauhid, itu Abu Jahal, Abu Lahab yang tadinya cinta banget sama Nabi itu berbalik arah karena ajaran Nabi enggak sesuai dengan kepentingan bisnisnya. Karena kalau masuk Islam gulung tikar usahanya, padahal dia seorang eksportir patung. Ya begitulah. Ya ada makom Ibrahim. Dulu makom Ibrahim itu nempel dengan Ka'bah dulu. Sekarang kan ada agak mundur ya, ada jarak ya. Nah dulu itu nempel Ka'bah gitu. Karena banyak orang yang nanya, katanya ini makom Ibrahim kan batu pijakan untuk Nabi Ibrahim mendirikan bangunan Ka'bah. Kok jauh banget? Gimana cara mendirikannya? Enggak, itu sudah menjauh itu. Aslinya nempel dulu. Jadi dulu batu itu dekat dengan Ka'bah gitu, dekat nempel gitu. Aslinya. Terus Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an itu punya usulan. Ya Rasulullah, ini kalau dekat gini ganggu orang tawaf. Kalau dekat gini ganggu orang tawaf. Gimana kalau seandainya makam Ibrahim agak dimundurkan posisi sekarang itu? Itu atas usulan siapa? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, dulu Ka'bah itu pintunya 2 dulu. Ya kayak rumah aja, memang rumah. Salah satu pojoknya kan namanya Hijr Ismail, itu konon Hijr itu hujr. Dari kata hujr itu kamar. Kamarnya Nabi Ismail. Konon Siti Hajar itu dulu kalau yang ngeloni Nabi Ismail itu pas masih kecil itu ya di Hijr Ismail itu. Hujr, dari kata hujr itu kan kamar artinya. Cuman sekarang itu tidak masuk dalam bangunan Ka'bah, tapi itu termasuk di dalam Ka'bah. Makanya kalau ada orang tawaf kok masuk di Hijr Ismail enggak sah tawafnya, karena itu di dalam Ka'bah. Loh kok bisa seperti itu? Jadi ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum jadi nabi dan rasul. Usia beliau 35 tahun saat itu. Ka'bah dipugar. Di usia 35 tahun itu Siti Fatimah lahir. Kalau Siti Aisyah radhiyallahu anha lahir di saat awal kenabian. Kalau Siti Fatimah radhiyallahu anha lahir itu saat Ka'bah dipugar. Saat itu Nabi usianya 35 tahun saat itu. Nah, orang-orang Arab orang-orang Mekah maksud saya, itu sepakat ingin memugar Ka'bah saat itu, dipugar Ka'bah itu. Dalam pemugaran Ka'bah itu mereka sepakat hanya menggunakan harta yang halal. Jadi bangsane wong sugih-sugih Mughirah, Khalid bin Mughirah itu kan orang kaya, bapaknya Khalid bin Walid. Orang kaya itu kiswah Ka'bah itu kan diganti setahun 2 kali. Itu patungan yang setengah tahunnya itu dibiayai sendiri oleh Walid bin Mughirah, saking kayanya Walid bin Mughirah. Jadi kalau mereka mau menggunakan semua harta mereka, itu jadi Ka'bah itu cepat. Cuman orang-orang Quraisy saat itu, orang-orang Mekah saat itu sepakat hanya menggunakan harta yang halal saja. Luar biasa Allah itu ya. Untuk membangun rumahnya itu bahkan orang-orang yang saat itu kafir gitu istilahnya, enggak semuanya beriman kan saat itu. Sebagian mereka masih kafir, sebagian beriman dengan milah Ibrahim, sebagian penganut Yahudi, sebagian penganut Nasrani. Yahudi enggak terlalu banyak sih, karena kebanyakan Yahudi itu di Madinah, mohon maaf. Nasrani sudah ada, Najran itu dan seterusnya. Nah, mereka ini bersepakat untuk membangun Ka'bah, terutama kelompok Quraisy ya, membangun Ka'bah ini dari harta halalnya. Nah, rupanya nggak cukup anggarannya itu untuk membangun Ka'bah seperti bangunan semula. Makanya kurangnya yaitu Hijr Ismail itu. Jadi aslinya kalau bangunan aslinya Hijr Ismail itu masuk ke dalam bangunan Ka'bah. Cuman dananya kurang. Karena mereka hanya menggunakan harta yang halal saja. Nah, terus jadilah seperti sekarang ini. Makanya pas Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan
saya ingin sholat di dalam Ka'bah ya Rasulullah. Nabi mengajak beliau di Hijr Ismail itu. Di Hijr Ismail. Kata beliau, ini kamu sudah berada di dalam Ka'bah. Kamu sudah berada di dalam Ka'bah. Itu Hijr Ismail itu. Jadi saya ulang ya, Ka'bah itu fondasinya masih asli. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam, bahkan dari zaman sebelumnya. Yang konon wallahu a'lam bishawab, betul apa tidak, ya yang meletakkan fondasi dasar itu Allah melalui para malaikatnya. Nah, sementara bangunan atasnya itu sudah berganti-ganti berkali-kali. Saya ulang tadi ya, itu pintunya itu aslinya ada dua. Nah itu dulu ganti khalifah, bentuk Ka'bah diganti. Ganti khalifah, ganti bentuk Ka'bah. Terakhir itu lupa saya siapa, apa Abdullah bin Zubair atau siapa itu. Terus diingatkan oleh para sahabat-sahabat yang ada saat itu, ada cukup, nggak usah diganti-ganti lagi. Nanti diterus-terus lagi. Setiap ganti khalifah ganti terus nih Ka'bahnya nanti. Udah nggak usah. Sejak itu terus nggak pernah diganti lagi. Lupa tahun berapa itu. Kalau nggak salah terakhir itu Abdullah bin Zubair. Jadi bangunan Ka'bah yang sekarang ini bangunannya Abdullah bin Zubair kalau saya nggak salah. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Itu seperti itu. Terakhir. Lupa saya namanya, khalifahnya lupa yang terakhir yang memegang Ka'bah kan. Kalau aslinya pintunya dua aslinya. Ka'bah itu pintunya dua karena memang dulu ya rumah. Nah, cuman yang disebut multazam itu antara pintu Ka'bah yang sekarang ini sama Hajar Aswad. Kalau Hajar Aswadnya itu yang nggak berubah dari dulu ya di situ. Hajar Aswadnya sama pintu Ka'bah yang sekarang itu. Itu di antara keduanya itu namanya multazam. Itu hadisnya sahih. Yang berdoa di situ dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok jenengan berdoa di situ kok sekarang belum dikabulkan? Ya, bukan tidak dikabulkan, belum aja. Karena pasti dikabulkan kalau yang di situ. Berdoa yang di situ itu, yang di multazam. Hadisnya sahih. Satu-satunya hadis sahih yang menyebutkan tempat yang mustajabah itu cuman. Kalau raudhah itu enggak secara eksplisit hadisnya menyebutkan doanya dikabulkan, cuman Nabi menyebut saja bahwa antara mimbarku dan rumahku itu adalah taman-taman surga. Itu dipahami oleh para ulama, berarti ini tempat yang mustajabah karena kalau berdoa di surga kan cepat dikabulkan. Tapi kalau multazam memang hadisnya menyebutkannya adalah tempat yang mustajab. Itu seperti itu. Fihi ayatum bayyinatum maqam Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina, dan siapa yang memasuki Ka'bah Baitullah maka dia aman. Siapa yang masuk ke Ka'bah Baitullah kana adalah ia aminan aman. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan karena Allah 'alan nasi wajib atas manusia hajjul bait berhaji ke Baitullah. Man istata'a bagi siapapun yang kuasa ilaihi kepadanya sabila mengadakan perjalanan. Jadi bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Ka'bah Baitullah wajib mereka menunaikannya dalam bentuk apa? Ibadah haji bagi yang mampu. Kalau enggak mampu bagaimana? Ya enggak wajib. Tapi ini kalau di Bina Du'afa ya, saya sering sampaikan di acara Bina Du'afa itu. Walaupun menurut matematika manusia ibu-ibu atau bapak-bapak tidak mungkin bisa berhaji, tetap harus punya niat berhaji. Jadi walaupun enggak mungkin tetap harus punya niat berhaji. Nah, niat berhaji itu paling enggak dengan niat berhaji, walaupun misalnya sampai mati enggak haji, itu paling enggak kita udah dapat pahala haji sekali, karena sudah niat berhaji. Ya tentu namanya niat itu kan al-qasdu, kesengajaan kuat ya. Jangan cuma niat, harus diaktualisasikan dalam bentuk menabung. Kalau itu nenek-nenek yang di Jawa Timur itu 2.000 per hari nabungnya, kadang 5.000, ya berangkat ya alhamdulillah masyaallah. Itu beliau andaikan enggak berangkat, dia tetap dapat pahala haji karena beliau telah berniat dan berusaha menabung untuk berhaji. Memang kalau mau cepat sih nabungnya sehari 500.000 ya, insyaallah cepat itu. Nah, itu tinggal menghubungi Ustadz Afifi.
Tapi tidak tahu sekarang kapan berangkat lagi haji ini. Tapi misalkan pun kondisi seperti sekarang, tetap harus punya niat berhaji. Terima kasih, jazakallah khairan. Semoga jadi menteri yang soleh, yang bisa mengalahkan Bill Gates. Amin. Jadi itu ya. Intinya adalah niat itu. Niat itu. Jadi kita itu kalau nggak mampu, jangan sampai nggak punya niat. Tetap harus punya niat. Niat yang baik. Termasuk untuk apa? Berhaji. Pakai hitung-hitungan matematika manusia, nggak mungkin menurut bagi Allah nggak ada yang nggak mungkin. Nggak mungkin itu bagi manusia, bagi Allah itu nggak ada yang nggak mungkin. Kalau Allah berkehendak itu nggak ada yang nggak mungkin. Kalau Allah berkehendak itu, Allahu Akbar. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan siapa yang kafir, ingkar kepada Allah, maka sungguhnya Allah Maha Kaya, tidak butuh maksudnya 'anil 'alamin, dari alam semesta ini. Kita ini kalau taat yang untung ya kita. Kalau kita durhaka yang rugi siapa? Kita. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Jadi kalau kita berbuat baik yang untung ya kita. Kalau kita durhaka yang rugi ya kita. Maka di Al-Kahfi ayat 29 apa kata Allah? Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau beriman silakan beriman kata Allah. Yang mau kafir silakan kafir kata Allah. Tapi tanggung resikonya. Itu di Al-Kahfi ayat 29 itu. Itu resikonya kalau ambil kafir ya ada resikonya. Yang rugi bukan Allah, yang rugi ya kita sendiri gitu. Bahkan ya, ketika kita berbuat baik kepada orang lain pun atas perintah Allah, itu yang untung ya kita. Kelihatannya saja kita berbuat baik pada orang lain, sebenarnya kita sedang berbuat baik pada diri kita sendiri. Sebaliknya ketika kita berbuat jahat pada orang lain, kelihatannya saja kita sedang berbuat jahat pada orang lain, sebenarnya kita sedang berbuat jahat pada diri kita sendiri. Maka mereka yang melakukan konspirasi kejahatan, sebenarnya mereka sedang membangun kuburan mereka sendiri sebenarnya. Itu seperti itu. Allah itu ketika Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah rahmatan wasi'atan menerangkan firman Allah dalam Al-Qur'an di surah Hamim As-Sajdah, surah ke-41 ayat 46. Beliau dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin mengutip pernyataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ma ahsantu ila ahadin wa ma asa'tu ilaihi, li'anna Allah yaqul man 'amila shalihan falinafsihi wa man asa'a fa 'alaiha. In ahsantu ila ahadin faqad ahsantu ila nafsi wa in asa'tu ila ahadin faqad asa'tu ila nafsi." Kata beliau, aku tidak pernah berbuat baik pada orang lain. Aku juga tidak pernah berbuat jahat pada orang lain, karena Allah telah berfirman yang artinya, siapa yang berbuat baik maka manfaatnya untuk dirinya sendiri, dan siapa yang berbuat jahat maka dosanya juga untuk dirinya sendiri. Jadi kata beliau, kalau aku berbuat baik pada orang lain, berarti aku berbuat baik pada diriku sendiri. Kalau aku berbuat jahat pada orang lain, berarti aku berbuat jahat pada diriku sendiri. Itu. Jadi semua kembali pada kita. Karena kita durhaka Allah nggak rugi, kita taat Allah juga nggak untung. Kalau kita taat yang untung ya kita, kalau kita durhaka yang rugi ya kita. Allah Akbar. Dalam satu riwayat dikemukakan ketika turun surah Ali Imran ayat 85, berkatalah kaum Yahudi, sebenarnya kami ini muslimin. Bersabdalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, Allah telah mewajibkan atas kaum muslimin naik haji ke Baitullah. Mereka berkata ibadah haji tidak diwajibkan kepada kami. Mereka menolak menjalankan ibadah haji. Maka turunlah ayat tersebut di atas Ali Imran ayat 97 yang menegaskan kewajiban haji bagi seorang muslim. Sedangkan yang menolak melaksanakan adalah kafir, yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur yang bersumber dari Ikrimah.
Ya memang aslinya ya. Orang-orang Yahudi itu aslinya ya kan muslim aslinya. Kalau mereka konsisten dengan ajaran Nabi Musa, harusnya mereka betul-betul menjadi seorang muslim dengan mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harusnya itu. Karena Nabi Yakub dulu kan sebelum wafatnya kan beliau berwasiat sebagaimana wasiatnya Nabi Ibrahim. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, itu di Al-Baqarah itu wasiatnya Nabi Ibrahim, wasiatnya Nabi siapa? Nabi Yakub kepada putra-putranya, termasuk Yahuda di dalamnya. Yahuda itu keturunan Nabi Yakub, namanya Yahuda. Nah, itu yang akhirnya dipakai oleh banyak orang Bani Israel karena ini keturunan Nabi Yakub yang paling keren menurut mereka. Nah, paling keren, paling kaya. Nabi juga sebenarnya beliau ini, seorang nabi. Kalau Rasul saya tidak tahu. Nabi kan dulu nabi beliau itu. Nabi. Itu Yahuda itu. Nah, jadi beliau ini diklaim oleh orang Bani Israel dengan menisbatkan diri mereka kepada beliau itu. Yahuda terus pengikutnya namanya Yahudi. Kalau memang kalau asli loh ya ajaran Nabi Yakub, ajaran Nabi Musa yang asli loh ya, itu harusnya mereka memang betul-betul seorang muslim. Dan muslim itu kan dari kata aslama yuslimu Islam, artinya patuh tunduk. Kalau mereka patuh dan tunduk pada Taurat yang asli, bukan Talmud yang Taurat yang asli, bukan Talmud, maka harusnya mereka beriman kepada Nabi akhir zaman siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mestinya mereka juga taat terhadap syariatnya, yaitu berhaji. Itu seperti itu. Cuman ya Anda tahu lah dalam catatan sejarah orang-orang Bani Israel ya tidak mau beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagian. Dulu di masa Nabi sedikit yang beriman. Terus sempat banyak ketika surah Yusuf turun. Karena kisah Nabi Yusuf ini kan termasuk mbahnya orang Bani Israel Nabi Yusuf ini. Nah, kisah Nabi Yusuf itu termasuk kisah yang sudah hilang. Al-Quran turun menceritakan surah Yusuf dari A sampai Z. Orang Yahudi terbelalak. Ini Nabi asli berarti ini. Kenapa? Karena nggak ada yang tahu kisah Nabi Yusuf kecuali orang-orang yang dari kalangan tokoh-tokoh Yahudi saja. Sementara ini kok Muhammad bisa cerita, padahal orang Arab. Gak mungkin kalau orang biasa, pasti Nabi ini. Akhirnya banyak yang masuk Islam. Nanti banyak lagi orang Yahudi berbondong-bondong masuk Islam itu ketika Baitul Maqdis itu ditaklukkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu banyak orang Yahudi yang akhirnya juga masuk Islam itu. Itu seperti itu. Tapi yang paling banyak dari awal itu orang-orang Nasrani. Yang paling banyak dari awal masuk Islam itu orang-orang Nasrani. Surah Ali Imran ayat 99 sampai dengan 103. Sebelum lanjut ke ayat ini ada yang mau nanya dulu mungkin? Barangkali ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua. Atau tidak? Monggo Pak, silakan Pak. Pak Supriyatna ya. Pak siapa? Pak Sutisna apa Supriyatna? Supriyatna ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Di Multazam. Terus mengenai Multazam itu apakah kita nempel bentuknya atau misalnya dia sampai sini juga akan jawaban masih termasuk mustajab atau tidak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama mengenai multazam Pak ya.
Oh iya ya, maaf. Ya. Jadi tempat yang diwakafkan sebagai masjid atau Baitullah itu kata para ulama tembus langit 7 itu masih masjid. Kayak ini Baitur Rahim ini. Baitur Rahim ini kan masjid, diwakafkan sebagai masjid. Sampai langit ke-7 itu masih masjid terus ya. Andai kan bisa dibangun sampai langit ke-7 itu masjid terus itu. Nah, apalagi Ka'bah Baitullah Masjidil Haram yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Itu andai kan ditarik itu sampai langit ke-7 itu juga masih Baitullah gitu. Nah, menurut penjelasan sebagian para mufassir memang diterangkan tawaf itu tidak hanya terjadi di bumi tapi juga di langit ke-7. Itu ada satu tempat yang namanya Baitul Ma'mur namanya. Kalau di bawah ini ada Ka'bah Baitullah, kalau di langit itu ada namanya Baitul Ma'mur. Nah, di Baitul Ma'mur itu para malaikat tawaf. Nah, jadi wallahu a'lam bishawab itu lurus itu. Nah, lurus Ka'bah itu kalau dilobangi tembus bumi itu Washington. Jadi Ka'bah itu kalau ditarik lurus tembus itu Washington itu. Washington itu. Nah, jadi ada seorang ulama ahli hadis Abu Yasaid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah rahmatan wasiatan. Beliau pas di Washington sempat bertanya, ini saya salatnya menghadap kemana ini? Ini soalnya posisi Ka'bah persis andaikan ditembus itu tembus di bawah itu. Ya kembali pada uruf kebiasaan masyarakat tempat menghadap kemana sholatnya yang kita ngikuti masyarakatnya. Gitu Pak ya, itu yang pertama. Jadi betul Pak, di atas itu memang ada tempat namanya Baitul Ma'mur, itu tempat di mana para malaikat tawaf ya. Dan ini nggak pernah berhenti sebenarnya. Nah, kalaupun kemarin sempat mungkin ya Masjidil Haram sempat kosong nggak ada yang tawaf, itu bukan nggak ada yang tawaf, kita nggak ngelihat aja Pak. Yang tawaf ada siapa? Bangsa jin, bangsa malaikat. Saya mau terangkan, ini penting untuk saya terangkan. Gini ya. Ini kita ini kan di sini nih, di masjid ini. Kesannya aja kan saya sama Anda cuman kenal dengan sesama, kenal sama bapak-bapak yang ada di sini inilah. Tapi sebenarnya kita tidak hanya kita ini Pak yang ada di sini. Ya nggak kelihatan banyak loh ini nggak kelihatan, tapi datang di sini nggak kelihatan tapi siapa? Yang pertama malaikat rahman. Yang kedua jin-jin muslim. Jadi jangan dikira yang mengenal kita cuman yang manusia ini aja. Jin-jin dari kalangan muslim, malaikat-malaikat rahmat yang seliweran di masjid ini itu juga mengenal kita Pak. Cuman kita nggak kenal mereka, tapi mereka mengenal kita. Sehingga kita yang sering ke masjid itu dikenal oleh mereka Pak. Mereka yang sering ke masjid. Jadi andaikan pun kemarin misalnya sini nggak ada taraweh misalnya gitu ya, jangan dikira ada Pak taraweh Pak. Cuman kita nggak tahu. Loh, Ustadz apa nggak ngarang-ngarang? Nanti buka surah Al-Jin ya, surah Al-Jin. Anda baca di surah Al-Jin itu, saya lupa ayatnya kalau saya nggak salah ayat 19. Kan nggak terlalu panjang surahnya itu. Itu ketika Nabi sholat malam itu di belakang Nabi hampir berdesak-desakan dari bangsa jin bermakmum kepada beliau. Cuman kita tidak tahu. Nabi diberitahu oleh Allah di belakang Nabi. Jadi ketika kita sholat renggang-renggang begini, itu cuma nggak kelihatan aja. Bisa jadi di antara kita itu ada bangsa jin yang menempatinya. Cuma kita tidak tahu aja, Pak. Kita tidak tahu aja. Sekali waktu aja pas kita salam, Jadi jangan dikira nggak ada. Itu gitu Pak. Saya cerita aja nih, tapi ini kisah nyata ya. Jadi kalau di hadisnya hadis Bukhari kalau hadisnya. Jadi suatu saat di hadis Bukhari itu ada seorang dukun manggil jinnya. Nggak datang jinnya. Setelah sekian lama dipanggil, akhirnya datang juga. Kata dukun itu, kamu dapat tugas sihir orang itu. Gitu.
Jinnya tidak mau Pak, dalam hadis Bukhari tidak mau. Saya tidak mau katanya. Loh, kenapa? Saya sudah masuk Islam. Saya sudah masuk Islam. Rupanya dapat hidayah gara-gara dengar pengajian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus turun surah ayat keberapa itu, surah Bani Israil itu. Itu tentang jin yang masuk Islam disuruh sama dukunnya enggak mau. Jadi diam-diam jin itu juga dengerin pengajian. Jadi kalau baca surah Al-Jin sababun nuzulnya kan itu bangsa jin yang ikut nimbrung di pengajiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah hadisnya ya. Di zaman sekarang terjadi itu, Pak. Ada seorang ustadz, saya nggak sebut nama ustadznya, takutnya sampean kenal nanti. Soalnya ini agak berbau klenik, nanti takutnya ustadznya banyak dihubungi orang. Jadi saya nggak sebut namanya ustadznya, takutnya Anda kan kenal, bahkan kenal banget bisa jadi. Nah, beliau ini satu saat ada pengajian di Depok, Pak, di Depok. Habis pengajian beliau pulang. Besoknya itu ada dukun Pak dari Depok itu sowan ke Ustadz ini. Ustadz, saya mau tobat. Bapak siapa? Saya dukun dari Depok Ustadz. Saya nggak sebut nama dukunnya, yang sering ke dukun insya Allah tahu. Nah, saya dukun dari Depok Ustadz, saya mau tobat. Loh, kenapa Bapak tobat? Jadi ceritanya gini Ustadz. Ini kisah nyata Pak. Ada orangnya ini. Jadi saya itu semalam itu manggil jin saya, kata dia. Saya punya 2 jin Ustaz, punya 2 jin andalan saya. Saya panggil gak datang-datang Ustaz. Datang-datang itu menjelang subuh. Saya tanya, kamu dari mana aja katanya. Sorry bos katanya, saya semalam ini ada pengajian. Pas jalan-jalan itu ada pengajian. Saya nimbrung, saya dengerin pengajian itu. Kok saya tertarik. Sekarang saya sudah tobat bos. Mohon maaf saya tidak mau disuruh-suruh lagi untuk mensihir orang. Jin itu tobat Pak, tidak mau lagi disuruh-suruh. Kata dukun itu, kalau jin saya sudah tobat, saya mau ngapain lagi Ustaz? Saya tobat juga katanya. Tobat akhirnya itu. Dukun dari Depok itu, Masya Allah. Jadi saya ulang ya, kita kumpul di sini ini jangan dikira cuman manusia saja. Makanya saya kemarin tuh pas lihat Ka'bah sepi itu, ya miris sih memang, cuman saya berbaik sangka di situ pasti ada yang tawaf. Siapa? Ya yang nggak kelihatan, yang nggak kelihatan. Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi dikutip. Imam Ahmad itu ketika wafat itu yang takziah kira-kira itu ada 2 juta orang. Dan itu sebagian adalah orang-orang yang tidak dikenali oleh masyarakat sekitar. Kok bisa kumpul 2 juta orang takziah di pemakamannya Imam Ahmad bin Hambal dan sebagian wajahnya nggak dikenali? Kira-kira apa manusia semua itu? Kata Imam Al-Qurtubi bisa jadi sebagian adalah malaikat dan bangsa jin yang ikut takziah, yang mereka mengenal Imam Ahmad. Bahkan bisa jadi sebagian ngaji pada Imam Ahmad rahimahullah rahmatan wasi'atan. Makanya kalau ada orang soleh wafat, kemudian tiba-tiba yang takziah buahnya nggak terduga itu ya bisa jadi sebagian bukan orang itu, sebagian bisa jadi ya yang dikenal oleh bangsa jin itu atau bangsa malaikat dan seterusnya itu. Jadi jangan dikira kalau kita sobo masjid yang kenal hanya sebangsa kita aja, enggak, yang lain pun juga kenal sama kita. Nah itulah kelebihannya kalau kita sering ke masjid. Kalau sering ke dukun yang kenal ya bangsa yang mana-mana itu. Itu seperti itu. Gitu Pak ya kira-kira ya. Sampai tembus ke Baitul Ma'mur. Terus yang kedua mengenai apa tadi Pak? Multazam. Iya, idealnya memang kalau berdoa di multazam idealnya yaitu nempel. Jadi ini pintu Ka'bah, ini Hajar Aswad, nempel gini, dadanya tempelin ke dinding. Itu idealnya. Cuman kan untuk mencapai itu kalau bukan rezeki dari Allah kayaknya bukan hal yang mudah, terutama bagi orang-orang yang sudah sepuh. Terus apalagi perempuannya, jadi kayaknya juga agak sulit. Maka insya Allah ya, asal kita pas tawaf itu di posisi antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad, kita berdoa kepada Allah, insya Allah itu juga termasuk mustajabah. Secara keseluruhan sebenarnya Ka'bah itu mustajabah, secara keseluruhan itu Pak. Sebenarnya ya, itu mustajabah.
Cuman memang tempat yang secara khusus, secara eksplisit dalilnya menyebut mustajabah itu yaitu di multazam itu. Idealnya memang nempel sih memang. Itu seperti itu idealnya. Allah Akbar. Jadi itu kira-kira yang bisa saya sampaikan Pak terkait dengan masalah ini. Allah. Bisa dimengerti insyaallah nggih? Nah. Terus apa lagi tadi Pak? Makom Ibrahim. Makom Ibrahim berdoa ini yang di Ismail. Pinggir sungai. Di Ismail kan ada Oh, pancuran. pancuran. Ya itu hanya untuk buang itu ada, hanya buang air hujan kalau hujan aja itu. Ya, tempat di sana itu termasuk Mustajab apa enggak? Ya, Keseluruhan Masjidil Haram itu mustajab insyaallah. Keseluruhannya. Keseluruhan Masjidil Haram itu insyaallah mustajab. Yang khusus multazam. Secara eksplisit dalilnya ada khusus itu multazam. Khusus itu. Kalau keseluruhannya itu mustajab. Makanya hati-hati kalau berdoa di situ. Berdoa di situ. Hati-hati jangan sampai sembarangan. Ada orang itu di Ka'bah itu doanya aneh-aneh. Termasuk saya pernah doa aneh-aneh ini. Saat itu saya enak dengan makanan di hotel ya. Saat itu saya membayangkan nanti saya ke hotel ini kalau makan makanan hotel lagi kayaknya nggak masuk kayaknya. Karena masakannya serba kan katanya hotel kan tergantung chefnya ya. Kalau chefnya orang India ya udah tahu sendiri kan bagaimana masakannya itu. Ya itu saya di Ka'bah itu berdoa ya Allah Indomie ya Allah Indomie. Saya terus jalan keluar dari Masjidil Haram, saya jalan di itu pasarnya Masjidil Haram itu depan itu. Kok ada warungnya orang Malaysia jual Indomie. Langsung alhamdulillah ada Indomie. Ya itu. Jadi ya kalau doa itu andaikan saya minta yang lebih kan ya kira-kira. Jadi kalau berdoa di situ hati-hati, berdoa di situ hati-hati. Mustajabah, tempat yang mustajabah. Kadang orang itu doanya pakai perasaan yang baper gitu. Akhirnya doanya yang aneh-aneh. Dapatnya yang aneh-aneh, yang doanya aneh-aneh. Ada lagi yang lain mungkin? Silakan kalau ada. Kalau nggak ada saya teruskan. Nggak ada nggih? Berikutnya sababun nuzul surah Ali Imran ayat 99 sampai 103. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Qul ya ahlal kitabi lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha 'iwajan wa antum syuhada wa mallahu bighafilin 'amma ta'malun. Katakanlah hai ahli kitab, mengapa kalian menghalang-halangi dari jalan Allah orang-orang yang telah beriman? Kamu menghendakinya menjadi bengkok padahal kamu menyaksikan Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Ini pertanyaan kepada ahli kitab Yahudi maupun Nasrani. Kenapa sih kamu itu kok nggak ada selesai-selesainya bikin orang beriman bengkok itu? Kita tahu ya bagaimana kemudian banyak tayangan di media sosial, di televisi, di medsos, di mana-mana itu. Intinya itu banyak di antara berita-berita itu yang justru programnya itu pendangkalan iman. Salah satunya yang lagi viral sekarang ini, makhluknya bernama COVID-19. Kita betul-betul dibikin takut. Ya celakanya sebagian orang terpengaruh sehingga takut kepada makhluknya bukan pada penciptanya. Kalaupun COVID-19 ini menakutkan, harusnya bukan takut pada COVID-nya, takut pada penciptanya. Siapa? Allah. Nah, itu seperti itu. Belum lagi nanti ditakut-takuti katanya kalau habis pakai vaksin harus ditato. Terus dipasang chip katanya opo semacam-macam. Kalau saya sih punya prinsip, siapa aja yang berbuat makar ada Tuhannya. Siapa? Allah. Mereka berbuat makar, Allah Maha Kuasa membalas makar mereka. Itu seperti itu. Kalau memang betul ditato, jadi kita ini bersyukur ya sebagai seorang muslim.
itu punya syariat dilarang ditato. Jangan-jangan memang Nabi sudah mengantisipasi semua itu, rencana itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, lihat nanti bagaimana ya. Lihat bagaimana ceritanya nanti kalau memang betul itu terjadi. Bagaimana gelombang penolakan kaum muslimin. Atau tiba-tiba muncul fatwa yang membolehkan tato. Wah, repot ini. Padahal tato itu nyata-nyata diharamkan dalam Islam. Jadi mesti golek cara liya itu. Programnya kudu enggak ditato. Mbuh apa ya apa carane. Ya lah sing duwe ide tato ya rada goblok berarti deh. Karena enggak ngerti sasaran mangsanya. Tapi enggak apa-apa, memang mereka bodoh. Itu seperti itu. Kalaupun mereka pinter pada satu sisi tapi bodoh di pada banyak sisi. Itu seperti itu. Kita serahkan semuanya pada Allah. Kita hadapi bismillah. Ya ayyuhalladzina amanu. Orang beriman gitu loh, kita hadapi bismillah. Kita hadapi bismillah. Konon ya, kasus menurut berita yang saya terima, tapi beberapa kasus penculikan itu kalau TNI yang membantu pembebasan penculikan itu berhasil. Jadi tentara Amerika, tentara dari luar Indonesia lawannya itu sering nggak berhasil. Tapi kalau TNI yang turun tangan untuk sebuah kasus penculikan itu sering berhasil. Kata teman-teman di tentara itu ngomong gini, mergo lek mentok kabeh lek tentara Indonesia ngomongnya apa? Ya apa Cak, ini mentok ini komandan gimana ini? Ya bismillah lah. Nah, bismillah lah itu. Bismillah. Itu malah berhasil. Kita juga gitu. Ini ke depan kita ditakut-takuti begini-begini. Ya apa lagi? Ya gimana? Bismillah. Apa bismillah caranya aja. Bismillah. Bismillahnya itu yang Masya Allah bikin setan ringsatan gak karu-karuan. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minalladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kalian menjadi orang kafir sesudah kalian beriman. Coba turuti maksudnya. Kalau kita turuti ide-ide mereka, bisa jadi malah kita menjadi kafir tanpa sadar. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Sebenarnya cara berpikir kita itu kan sudah benar dalam akidah Islam, dalam hakikatnya itu sudah benar. Seperti misalnya soal rizki ya, soal rizki. Dalam Islam itu, dalam keyakinan seorang muslim, rizki itu nggak akan ketukar. Dan apa yang menjadi jatah kita tidak akan diambil oleh orang lain. Itu keyakinan kita. Dan apa yang menjadi pekerjaan kita tidak akan dikerjakan oleh orang lain. Tapi kan kesini kan kita terpengaruh oleh propaganda-propaganda media yang pada akhirnya membuat kita itu resah untuk sesuatu bahkan yang sudah dijamin. Sehingga menganggap orang yang usahanya sama dengan kita itu sebagai musuh yang akan mengambil jatah kita, padahal itu bukan. Cuman itulah propaganda-propaganda dari orang-orang yang notabene imannya tidak sama dengan kita. Belum lagi ulah sebagian motivator-motivator ekonomi yang kemudian memotivasinya itu dengan spirit-spirit materi, bukan spirit-spirit imani gitu. Ini yang repot kemudian. Akhirnya orang goyah dalam keyakinannya terkait dengan rizki, sehingga nabrak sana nabrak sini, tidak peduli halal haram, sikat semua. Naudzubillahi min syarri dzalik. Padahal kalau rizki itu dijamin, yang nggak dijamin itu barokahnya. Kalau rizki itu dijamin, yang nggak dijamin itu barokahnya. Seperti itu. Dijamin, tapi kita diperintah untuk berusaha. Jadi jangan mentang-mentang dijamin itu nggak berusaha. Walaupun dalam keyakinan kita tanpa usaha sekalipun, kalau memang menjadi jatah kita sampai kepada kita rizki itu. Cuman kalau kita malas, tidak pernah berusaha, rizki itu sampai kepada kita dengan tidak terhormat. Kalau kita berusaha, rizki itu sampai kepada kita dengan terhormat, sehingga kita terhormat, rizkinya juga barokah. Tapi kalau kita tidak berusaha, kita bermalas-malasan, rizki itu sampai kepada kita dengan cara yang tidak terhormat. Dikasihani orang, minta sana, minta sini, ngutang sana, ngutang sini, nipu sana, nipu sini. Ya, tadi karena nggak mau berusaha dengan baik dan benar.
bukan termasuk pensiunan ya. Kalau pensiunan sudah berusaha, bukan tidak berusaha, sudah berusaha. Tetap terhormat kalau pensiunan. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Bagaimanakah kamu sampai menjadi kafir padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu dan Rasulnya pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Pokoknya gini ya, apapun masalahnya kita timbang dengan ketentuan dalam agama ini. Nah, jadi misalnya contoh ya, mensikapi keadaan sekarang ini. Oke lah, fakta di lapangan misalnya COVID itu ada, misalnya 19 itu ada. Oke, faktanya di lapangan banyak kendala, banyak masalah misalnya. Terus kita mau ngapain? Arahan agama kita apa gitu loh. Arahan agama kita apa? Ya sudah, itu yang kita lakukan. Oh, kita disuruh berusaha, ya kita pakai masker, cuci tangan. Terus kalau ada ketakutan, arahannya bagaimana? Jangan takut sama makhluknya, takut sama penciptanya, merapat pada penciptanya. Soal rizki kita serahkan semuanya kepada Allah sambil berusaha semampu yang bisa kita lakukan. Kita serahkan semuanya pada Allah. Sehingga kalau begitu insya Allah kita nggak akan stres. Kenapa? Karena kita serahkan semuanya kepada Allah. Kalaupun ada sebagian yang dikurangkan, memang ini kan bagian dari ujian. Ujian itu memang dikurangkan. Ya sudah, bismillah. Mau gimana lagi? Mau teriak-teriak juga tidak akan merubah keadaan. Mending sabar. Dengan sabar kita akan dekat dengan pertolongan Allah. Itu seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang telah beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kalian sekali-kali mati melainkan dalam keadaan sebagai seorang muslim. Terus wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fa anqadzakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpeganglah kalian semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian ketika kalian dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hati kalian lalu menjadikan kalian dengan nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kalian telah berada di tepi jurang neraka lalu Allah menyelamatkan kalian daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kalian agar kalian mendapatkan petunjuk. Wallahu a'lam bishawab. Sababun nuzulnya ini dalam satu riwayat dikemukakan ketika kaum Aus dan Khazraj duduk-duduk berceritalah mereka tentang permusuhan di zaman jahiliyah, sehingga bangkitlah amarah kedua kaum tersebut, masing-masing bangkit memegang senjatanya, saling berhadapan, maka turunlah ayat tersebut di atas. Tapi ini ada hubungannya sama orang-orang munafik memang, yang memang dibayar untuk mengadu domba dua suku yang tadinya bertengkar, perang berabad-abad, terus bersaudara setelah masuk Islam, terus mau perang lagi gara-gara ada provokatornya. Jadi suku Aus dan Khazraj itu berabad-abad perang. Suku Aus dan Khazraj itu berabad-abad perang. Tapi begitu masuk Islam mereka bersaudara. Nah, menariknya gini. Jadi orang itu kalau belajar Islam dengan baik dan benar, itu harusnya semangatnya itu bersaudara harusnya. Wong yang bermusuhan berabad-abad di masa Nabi aja begitu belajar Islam mereka bersaudara. Berarti kita juga sama, semakin kita belajar Islam harusnya semakin bersaudara. Nah, saya mohon maaf ini, kok di zaman sekarang ada orang belajar Islam, setelah belajar Islam kok malah semangat bermusuhan. Saya mohon maaf, itu ada yang kesleo itu. Karena harusnya belajar Islam itu mempersaudarakan, bukan mempertengkarkan. Nah, saya mohon maaf sekali kalau non sewu nggih, kalau belajar Islam, setelah belajar Islam kok malah semangat bermusuhan, itu menurut saya sih ada yang salah itu menurut saya. Karena harusnya
setelah belajar Islam kita sesama muslim harus semangat bersaudara. Karena Nabi begitu para sahabat belajar Islam mereka jadi bersaudara, bukan bermusuhan. Itu seperti itu. Jadi kok zaman kita sekarang belajar agama kok malah bermusuhan, ya sudah. Sehingga ada seseorang itu yang bertanya ke saya, Ustadz, di grup alumni kami sebelum belajar agama kami baik-baik saja Ustadz. Setelah belajar agama kita pecah jadi dua Ustadz. Saya jawab itu bukan salah agamanya itu. Bisa salah guru atau Anda terlalu semangat sampai salah paham terhadap ajaran gurunya, saya bilang gitu. Hati-hati nih kalau belajar agama, harusnya yang dibangun itu persaudaraan, bukan permusuhan. Kok sampai ada orang belajar agama, setelah belajar agama kok malah bermusuhan, semangatnya kok malah memusuhi. Nun sewu, ada yang salah itu. Saya kira itu. Silakan kalau ada yang mau tanya, monggo. Tato tadi Tato kenapa? orang bertato terus dia dapat hidayah. Jadi kalau ada orang sudah bertato terus dapat hidayah, bagaimana gitu Pak ya? Tobat pertama. Karena itu dosa besar, jadi harus bertobat yang pertama. Terus tobatnya bagaimana? Tidak harus menghilangkan tato itu Pak. Tidak harus menghilangkan tato itu. Jadi memakai tatonya udah sakit, menghilangkannya juga sakit. Dan karenanya terus kemudian tidak harus menghilangkan tatonya itu, kecuali dia mampu. Kalau dia mampu tidak apa-apa, misalnya operasi atau misalnya. Tapi tidak harus. Yang saya tahu tidak harus. Ya sudah, yang lalu biar berlalu. Insya Allah tetap diterima sholatnya, mandi besarnya dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Di masa Nabi itu jangankan pasang tato yang banyak gambarnya itu, pasang andeng-andeng itu. Dulu kan orang pasang andeng-andeng itu tai lalat itu tidak boleh. Walaupun cuma setitik itu tidak boleh. Makanya ini kalau memang betul ya, setiap orang yang sudah divaksin harus ditato. Itu yang bikin program itu salah program. Karena insya Allah kalau kita konsisten dengan ajaran Nabi, itu mesti kita tolak itu tato itu. Harus diganti, jangan tato pokoknya. Tapi ojo tato. Harus lainnya tato yang halal, yang boleh. Itu seperti itu. Apalagi nanti kalau dipaksa setiap orang dipasangi chip, koyo iwak paus saya di laut itu kan, supaya ketahuan kemana geraknya dipasangi chip. Kalau memang betul lah ya itu, naudzubillah min syarri dzalik. Kalau memang betul, semoga sih nggak betul lah itu. Kalau betul salah program itu. Karena insya Allah gelombang penolakan dari kaum muslimin terjadi. Kalau dipaksakan, saya tidak tahu apa yang terjadi. Kalau orang Islamnya punya nyali, itu seperti itu. Kalau punya nyali, kalau nggak punya nyali, ya boleh. Monggo silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, monggo Pak. Apa bacaan yang setiap hari Nabi Muhammad ucapkan selain sholat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Pak, banyak, sampai nanti jangan buka di kitab Riyadhus Shalihin bab tentang doa itu. Ada seorang sahabat datang sama Nabi, seorang sahabat, ya Rasulullah, doa yang kau ajarkan begitu banyaknya sampai saya nggak hafal ya Rasulullah. Gimana ini ya Rasulullah? Kata Nabi gini, aukamakal, ya udah kamu doanya gini aja, ya Allah, hamba mohon kepadamu semua kebaikan yang dimohonkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadamu. Dan ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari semua keburukan yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlindung darinya kepadamu. Itu doa yang paling simpel, mencakup semua doa Nabi itu. Nah, jadi banyak Pak doa Nabi itu yang diajarkan kepada kita itu banyak sekali. Bahkan sebagian Nabi itu mengajarkan doa yang dibaca oleh orang lain, seperti Abu Domdom. Abu Domdom itu setiap pagi kata Nabi berdoa, Allahumma wahabtu nafsi wa irdilak, Allahumma wahabtu nafsi wa irdilak, Allahumma wahabtu nafsi wa irdilak. Itu kalau kita baca doa ini, mulut orang itu ditahan oleh Allah Pak. Jadi kalau misalnya mau ngatain kita, mau menfitnah kita, itu ditahan, mulutnya itu oleh Allah ditahan. Kalau tangannya mau mukul kita, tangannya ditahan oleh Allah. Jadi misalnya dia mau menghina kita dengan 10 hinaan, yang keluar cuma 2 gitu. Kalau ada orang mau mukul kita yang harusnya pukulannya bikin kita KO, jadi ya paling bikin kita
benjol atau malah kita selamat. Jadi kalau kita baca doanya Abu Domdom, kata Nabi, ada dalam fikih sunnah saya sabik. Kata Nabi, mau nggak kalian aku ajarkan doanya Abu Domdom? Kata Nabi. Siapa Abu Domdom itu ya Rasulullah? Abu Domdom adalah orang yang setiap pagi dia berdoa dengan doa ini. Yang kalau dia membaca doa ini, maka mulut orang itu akan ditahan oleh Allah untuk tidak menfitnah kita, dan akan ditahan tangannya untuk tidak memukul kita. Maksudnya kita selamatlah dari makarnya orang. Misalnya orang mau menghina kita tadi dengan 10, yang keluar cuma 1 gitu. Doanya itu gini, Allahumma wahabtu nafsi wa irdi lak. Itu setiap pagi dan sore. Allahumma wahabtu nafsi wa irdi lak. Allahumma wahai Allah, wahabtu aku serahkan diriku, wahabtu aku serahkan, aku berikan nafsi diriku, wa irdi dan kehormatanku lak kepadamu, laka kepadamu. Aku serahkan diriku dan kehormatanku kepadamu ya Allah. Allahumma wahabtu nafsi wa irdi laka. Itu 3 kali. Itu doanya Abu Domdom. Nah, memang menurut sebagian ahli hadis doa itu dhaif menurut sebagian ahli hadis. Tapi itu riwayatnya beberapa, enggak satu. Sehingga kan biasanya hadis itu kalau riwayatnya banyak kan naik ya. Dari dhaif menjadi apa? Hasan li ghairi. Nanti doa ini bisa Anda temukan di dalam kitab fikih sunnah saya sabik. Itu di situ banyak Pak Bad tentang doa-doa Nabi, doa saat marah, itu ada di fikih sunnah itu. Di fikih sunnah saya sabik itu. Jadi doa saat marah, doa saat apa, saat kesulitan uang, itu ada doa itu. Gitu. Jadi bukan doanya ini zaman sulit, di mana sulit cari duit, bukan itu doanya. Ada doa sendiri. Termasuk tadi Pak doanya Abu Domdom. Terus ada sahabat datang sama Nabi juga, ya Rasulullah, saya dulu semasa jahiliyah punya doa mantra ini. Boleh nggak saya baca ya Rasulullah? Kata Nabi, coba kamu bacakan. Sebagian boleh, sebagian tidak boleh. Jadi doa dari nenek moyang itu oleh Nabi ternyata nggak dilarang selama tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau bertentangan dengan syariat jangan. Nah itu seperti itu. Jadi kayak misalnya gini ya, dulu saya masih kecil itu diajari guru saya itu supaya berani tampil pidato itu gini Pak doanya. Aku gagak kon tunggak, aku gagak kon tunggak, aku gagak kon tunggak, tunggak pencolane gagak, gak ana apa-apa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah itu rupanya setelah saya besar saya baru ngerti. Oh itu sugesti ternyata. Sugesti biar saya berani tampil pidato itu loh. Suruh ngomong ke diri aku gagak kon tunggak, aku gagak kon tunggak, aku gagak kon tunggak, tunggak pencolane gagak, gak ana apa-apa. Gagak enggak ada apa-apa lah itu seperti itu. Itu seperti itu. Termasuk juga minum air kalau kita supaya jadi obat, bismillah tombo teko loro lunga, bismillah. Tombo teko loro lunga. Itu enggak apa-apa yang begitu itu. Kira-kira gitulah ya, wallahu alam bisawab. Ngoten Pak. Ada lagi yang lain? Cukup? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.